Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya sangat bahagia dan bangga hari ini bisa membersamai Bapak Ibu turut menyaksikan pelantikan pengurus Himpunan Pembina Bahasa Indonesia yang tadi sudah dilantik oleh Pak Wali Kota, yang dihadiri oleh Bapak Kepala Badan, yang diwakili oleh Bu Yeyen, dan juga selamat dan sukses untuk seluruh pengurus dan juga Kepala Kantor Bahasa dan semua guru, dosen, dan seluruh pengurus yang hari ini sudah dilantik. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tadi disampaikan Bu Yeyen banyak, lengkap. Saya hanya ingin mengatakan bahwa Bapak dan Ibu yang dilantik hari ini, kami atas nama pribadi dan juga keluarga besar Adopsi Asosiasi Dosen Bahasa dan Sastra Indonesia mengucapkan selamat dan sukses atas dilantiknya Bapak Ibu pengurus Himpunan Pembina Bahasa Indonesia. Artinya apa? Bapak Ibu ini punya jabatan tertinggi sebagai pembina. Nah, sehingga kalau pembina berarti kata kuncinya Bapak Ibu harus menjadi teladan. Nah, teladan dalam pembinaan bahasa Indonesia tentu harus dilihat dalam segala konteks. Konteks formal maupun non-formal. Nah, di mana kita bisa melihat dan menggunakan itu, tentu ini menjadi salah satu bagian upaya kita untuk melakukan pembinaan bahasa Indonesia. Kepada siapa? Tentu kepada pengguna bahasa Indonesia. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, di tahun 2003 ini, tepatnya nanti tanggal 28 Oktober 2023, bahasa Indonesia mungkin sudah berusia 95 tahun sejak dikukuhkan sebagai bahasa persatuan sejak 28 Oktober 1928. Sehingga ini bukan waktu yang pendek untuk menjadi salah satu evaluasi buat kita. Bagaimana sejarah perkembangan bahasa Indonesia yang tentu ini menjadi dinamika yang sangat strategis untuk kita diskusikan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebagai guru, dosen, mahasiswa bahasa dan sastra Indonesia di seluruh Indonesia, kita harus memiliki bekal nyata bahwa rasa cinta dan bangga itu menjadi milik kita. Rasa cinta dan bangga memiliki bahasa Indonesia adalah untuk kita. Rasa cinta dan bangga pada bahasa Indonesia adalah untuk seluruh masyarakat Indonesia. Nah, oleh karena itu, saya berharap Bapak dan Ibu melalui Himpunan Pembina Bahasa Indonesia ini tentu menjadi salah satu bagian bagaimana upaya kita untuk menjaga, merawat, melestarikan bahasa Indonesia di seluruh wilayah NKRI ini, khususnya di 38 provinsi dan juga tersebar di seluruh wilayah internasional. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selalu saya gaungkan bagaimana kita menanamkan rasa cinta dan bangga pada bahasa Indonesia. Tentu ini menjadi salah satu bagian penting yang harus menjadi modal dasar kita sebagai guru, dosen, mahasiswa, pegiat literasi untuk bisa menyebarluaskan bahasa Indonesia. Maka kita harus memiliki modal utama dengan senyum 228, 2 cm ke kiri, 2 cm kanan, 8 detik mengembang. 5S ini, senyum, salam, sapa, sopan santun, harus menjadi modal dasar pembina bahasa Indonesia. Artinya apa? Bahasa Indonesia itu menyenangkan. Bahasa Indonesia itu betul-betul memberikan rasa gembira, rasa riang, rasa bahagia, baik diri penggunanya maupun lawan tuturnya. Nah, disinilah yang harus kita miliki. Sebagai pengguna bahasa Indonesia, maka tunjukkan rasa cinta dan bangga, rasa senang bahagia, tanpa ada susah dan sedih ketika kita menggunakan bahasa Indonesia. Ini menjadi salah satu virus positif yang tentu saja nanti akan mewarnai dan menyebar ke seluruh penutur di sekeliling kita, lawan tutur di sekeliling kita, partisipan di sekeliling kita, sehingga semua akan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, benar, dan juga santun. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, rasa cinta dan bangga juga harus kita tanamkan kepada seluruh mahasiswa kita, seluruh elemen pendidikan di dasar, tingkat dasar, menengah, dan perguruan tinggi, seluruh pegiat literasi, seluruh masyarakat pemerintahan maupun masyarakat sosial. Ini menjadi salah satu bagian penting. Komitmen itu kita titipkan virus-virus positifnya seperti ini. Generasi muda Indonesia, tentu kita tidak bisa melepaskan diri dari upaya untuk merawat, menjaga, dan melestarikan bahasa Indonesia.
dari berbagai suku, bangsa, ras, bahasa, seni yang berbeda-beda. Kita semua tetap satu padu bahwa generasi Indonesia itu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari upaya untuk menjaga kesatuan Indonesia. Negara kita terdiri dari 34 provinsi, tapi kenyamanan kita dalam perbedaan selalu dipadukan dalam kebersamaan dengan bahasa Indonesia. Dan ini menjadi bagian yang tidak bisa dilepaskan dari upaya kita untuk menjaga bahwa Indonesia itu memiliki beragam suku, beragam bahasa, beragam seni, dan semua menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya kita untuk melakukan pembelajaran bahasa Indonesia. Bahwa kita sesungguhnya meyakini dengan bahasa kita akan menjadi yang terbaik, dengan bahasa kita akan berkomunikasi, dengan bahasa kita akan bersilaturahmi, dan dengan bahasa kita akan menjadi satu. Aku cinta bahasa, aku bangga bahasa Indonesia. Bapak dan Ibu, rasa cinta dan bangga itu harus melekat dalam kalbu kita. Rasa cinta dan bangga itu harus kita jadikan virus positif kepada seluruh mitra tutur kita. Maka sebagai guru, sebagai mahasiswa, sebagai pekerja di bidang bahasa dan sastra Indonesia harus memiliki rasa cinta dan bangga itu dalam diri kita. Maka selalu saya gaungkan kepada mahasiswa, kepada guru, kepada seluruh elemen keluarga besar adopsi di seluruh Indonesia. Aku cinta bahasa Indonesia, aku bangga bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia luar biasa. Tentu ini menjadi salah satu bagian yang harus kita miliki. Karena apa? Upaya inilah yang sebenarnya akan menjadi upaya sejak dini menanamkan rasa cinta dan bangga pada bahasa Indonesia. Teman-teman guru SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, SMK, semuanya termasuk pegiat literasi. Hanya kita yang punya kesempatan untuk menanamkan virus-virus positif rasa cinta dan bangga terhadap seluruh anak negeri, terhadap seluruh masyarakat Indonesia. Sebagai contoh, kita lihat bagaimana kita tanamkan pada anak usia dini, khususnya di SD. Jadi, kalau kita lihat proses ini tentu akan bisa kita lihat bagaimana apa yang disampaikan oleh Bunda Yayan tadi untuk melihat semua aspek, semua kita awali dari rasa cinta. Kebijakan yang sudah diberikan oleh pemerintah menjadi payung hukum yang tentu kita punya ruang gerak untuk bisa bergerak dan menggerakkan sayap-sayap kesemestaan, guru, dosen, mahasiswa, pegiat literasi di seluruh Indonesia untuk bisa menghasilkan karya-karya nyata yang tentu itu endingnya, ujungnya adalah untuk merawat, memelihara, mencintai dan membanggakan bahasa Indonesia. Maka kalau kita lihat dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang saya lakukan di perguruan tinggi untuk mahasiswa MKWK, untuk yang dulu kita sebut MKU, ini kita minta mereka mewujudkan karya nyata dalam proyek yang tentu itu menjadi langkah real merawat, menjaga dan melestarikan bahasa Indonesia. Sebagai contoh karya anak-anak yang tentu menjadi teladan dalam pengembangan dan pelestarian bahasa Indonesia seperti ini. Nah, ini semua Bapak Ibu saya lakukan dalam rangka untuk menggiatkan dan mendukung gerakan literasi Ratu Lisa Rajin Menulis dan Membaca. Upaya mencintai dan membanggakan bahasa Indonesia itu harus kita wujudkan dalam konteks yang tadi katakan Bunda Yayan, bagaimana mewujudkan fungsi bahasa sebagai bahasa nasional, kemudian fungsi bahasa sebagai negara, dan fungsi bahasa dalam kehidupan. Maka disinilah sebenarnya anak-anak kita dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, kita wujudkan untuk merasa mencintai dan membanggakan bahasa Indonesia itu dalam wujud ekspresi diri. Sehingga apa?
Kalau kita lihat dalam konteks itu, tentu sinergisitas yang dibangun tentu akan bisa menjadi alat komunikasi yang benar, alat integrasi dalam konteks kebinekaan, alat kontrol sosial ketika bicara dalam media sosial. Dan tentu ini menjadi salah satu teladan yang harus kita tanamkan pada generasi muda kita. Nah, Bapak dan Ibu, kita tidak sadar bahwa dalam kehidupan kita ini terjadi perubahan yang sangat drastis. Bapak Ibu mulai meninggalkan dunia WA, dunia SMS, beralih ke WA. Bapak Ibu nggak pernah sadar kalau sekarang beralih ke WA. Bapak Ibu komunikasi dengan orang di jauh sana, tetapi nggak sadar kalau meninggalkan yang dekat di sini. Kadang Bapak Ibu berdampingan tapi malah komunikasi dengan yang di Jakarta, yang di Surabaya, yang di Jogja, dan semuanya. Ini peran teknologi akan menjauhkan kita rasa sosial, rasa silaturahmi kita dengan sehat berbahasa. Kadangkala kita tidak sehat berbahasa dalam medsos dan akhirnya berdampak dalam kehidupan nyata silaturahmi kita. Maka bagaimana kita santun berbudaya, santun berbahasa, ini menjadi salah satu bagian wujud bangun kesadaran bahasa sebagai bentuk jati diri bangsa. Ini yang harus kita tanamkan pada multi generasi NKRI. Kita lihat bahasa sebagai alat berkomunikasi lisan dan tulis bagi guru dan dosen di seluruh Indonesia. Tentu harus kita rawat, dan ini menjadi salah satu bagian yang tak terpisahkan menjadi virus positif. Kita lihat bagaimana tidak sehatnya berbahasa generasi-generasi Indonesia. Dan itu tidak hanya generasinya, generasi mudanya. Bahkan guru-gurunya pun, saya contohkan di sini dalam kegiatan-kegiatan tertentu di WA Group, baik yang kita lihat maupun tidak, teman-teman lihat di WA Group Bapak Ibu, tentu menunjukkan karakteristik pemakaian bahasa. Apakah bahasa yang digunakan sudah sehat? Ataukah belum? Nah, disinilah peran Himpunan Pembina Bahasa Indonesia untuk menjaga agar jangan sampai keluarga besar Indonesia ini akhirnya terjerat dalam Undang-Undang ITE. Karena apa? Penggunaan bahasa yang tidak sehat di sosial media, penggunaan bahasa yang tidak santun dalam sosial media. Inilah yang harus kita jaga. Fungsi keberagaman bahasa Indonesia, fungsi bahasa yang sesuai dengan kaidahnya harus kita pahami sesungguhnya. Sehingga pemakaian bahasa secara kontekstual dan kita lihat dari konteks ini akan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dunia kita dikelilingi dengan teknologi. Sekarang teknologi ada sekeliling kita. Hidup ini pilihan. Tinggal memilih mau menggunakan teknologi atau dikuasai teknologi. Kalau zamannya teman-teman mungkin anak lahir yang ditanyakan bapaknya. Tapi sekarang kalau anak lahir abad 21 yang ditanyakan adalah HP ibunya. Bu, HP-nya mana gitu ya. Karena apa? Ibunya sejak mengandung sosial media dan terus memanfaatkan sosmednya. Ini menjadi salah satu bagian tanggung jawab yang tentu harus kita lihat. Penggunaan teknologi boleh, tapi bagaimana kita mengendalikan teknologi ini wajib. Maka penguasaan teknologi dalam proses pembelajaran bahasa ini harus dijadikan sarana bagaimana kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta santun, tetapi tetap melek literasi digital. Ini yang harus kita lakukan untuk guru, dosen, mahasiswa bahasa Indonesia. Peran HPBI tentu akan mengambil bagian di dalamnya. Dan ini tentu bisa kita lihat bagaimana komitmen kita tanamkan pada generasi muda, kepada mahasiswa-mahasiswa kita. Sehingga pola untuk pendidikan, keteladanan, pendidikan karakter melalui bahasa yang kita wujudkan seperti guru-guru kita dulu seperti ini. Pak Fajar, tolonglah bersikap adil. Bukankah sudah adil kalau mereka tidak belajar di sekolah atau di sekolah? Pak Fajar, tolonglah. Sebagai sesepuh di sekolah ini sudah sepatutnya Anda menerima keadaan. Kami sudah tidak tahu lagi apa yang harus kami lakukan. Saya minta maaf. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tentu Bapak Ibu menemukan di era industri 4.0 dan society 5.0 perubahan-perubahan sikap perilaku yang dimiliki oleh generasi muda kita. Tapi peran guru dan dosen sebagai pendidik tentu harus bisa menunjukkan sikap kedewasaan, sikap keteladanan.
Manajer sekolah pun juga harus menunjukkan sikap keteladanan dan kebijakan. Tentu ini menjadi ruang keberagaman bagaimana kita membelajarkan bahasa Indonesia dengan teknik, strategi, inovasi yang tentu akan memberikan satu kontribusi nyata dalam kehidupan anak-anak bangsa. Oleh karena itu, keberadaan payung hukum yang sudah sangat lengkap tadi saya sampaikan Bunda Yeyen dari berbagai undang-undang bahasa, kemudian ada acuan-acuan yang kita miliki sejak Sumpah Pemuda, ini menjadi salah satu bagian penting yang tentu harus bisa kita jadikan peran penting dalam pembinaan dan juga pemanfaatan bahasa Indonesia. Karena apa? Era teknologi ini dampaknya sangat luar biasa Bapak Ibu. Dalam teknologi tentu banyak hal. Saya sudah lihat, Bapak Ibu lihat pemberitaan-pemberitaan di media cetak, bagaimana peran pelanggaran Undang-Undang ITE yang dilakukan oleh masyarakat. Ini sudah menjebak berapa saja dan sudah terjerat berapa saja. Dan ini tentu menjadi salah satu bagian yang tak terpisahkan bagaimana menjaga, merawat, mencintai dan membanggakan bahasa Indonesia dalam konteks keberagaman teknologi. Bagaimana kita memanfaatkan teknologi untuk menggunakan merawat bahasa sebagai aspek yang menguntungkan atau sebagai aspek yang merugikan, itu bergantung jari kita, bergantung pengendalinya. Maka bagaimana kita menguasai teknologi bukan dikuasai teknologi. Ini dampak negatifnya, tetapi juga bisa kita lihat bagaimana kita lihat berbagai hal yang tentu saja konteks-konteks ini keberagamannya bisa memantik mereka terjerat pada Undang-Undang ITE. Dan ini peran guru, dosen, mahasiswa untuk menjadi teladan bagaimana menggunakan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan santun. Nah, Bapak dan Ibu, mitigasi berbagai konflik di era digital ini sudah dilakukan. Tetapi kadangkala juga pelanggaran terus terjadi. Dan ini menjadi PR besar buat kita. Dari badan bahasa, dari perguruan tinggi, dari sekolah, dari dinas, dari semua aspek tentu memiliki peran penting masing-masing yang harus dilakukan. Bagaimana menjaga dan merawat bahasa Indonesia. Sehingga konflik untuk bisa diatasi, mitigasi dalam kesehatan berbahasa. Dan tentu ini untuk meminimalisir kejahatan berbahasa. Karena sekarang ini mohon maaf Bapak dan Ibu, berbasis teknologi, kejahatan berbahasa sangat luar biasa. Lalu bagaimana kita sehat berbahasa? Bagaimana kita menunjukkan peran besar kita dalam keterampilan abad 21 dalam era teknologi sebagai guru dan dosen bahasa Indonesia? Tentu peran-peran inilah yang harus Bapak Ibu lakukan. Karena apa? Pembelajaran abad 21 tentu sudah berbeda. Zaman kita melakukan pembelajaran era konvensional dulu. Kita lihat sekarang pembelajaran sudah basis teknologi seperti ini. Nah, pembelajaran berbasis teknologi tentu ini menjadi salah satu bagian yang Oke, silahkan.